Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini diberi judul yaitu keadaan awal dan tahap kegiatan untuk menyelesaikan studi Al-Quran. Dan bahasan dalam video ini merupakan kelanjutan dari video-video yang berjudul Pokok-pokok persoalan iman episode ke-1 sampai dengan episode ke-7. Baiklah, kita mulai bahasan kita kali ini dengan mengawali masalah keadaan awal. Yang dimaksud dengan keadaan awal di sini yaitu keadaan awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi dan Rasul, yaitu sebelum mendapatkan hudan atau hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran. Nah, keadaan awal yang dimaksud itu tergambar dalam Al-Quran, yaitu pada surat Ad-Duha ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wajadaka dhalan fahada, yaitu dia Allah mendapatimu. Kamu yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Abdullah dalam keadaan bingung. Lalu dia Allah memberikan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah Al-Quran atau Alkitab. Kenapa Al-Quran? Karena terlihat di surat Asy-Syura surat ke-42 pada ayat 52 bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya tidak mengetahui apa itu Alkitab dan otomatis tidak juga mengetahui apa itu iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi terlihat di kedua ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW sebelumnya dalam keadaan bingung. Jadi keadaan awal yaitu bingung. Karena tidak mengetahui apa itu isi Alkitab, tidak mengetahui apa itu iman yang sebenarnya. Nah, inilah cikal bakal Muhammad bin Abdullah akan menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah pun dikatakan sejak sebelum menikah, Muhammad bin Abdullah adalah seorang pria yang sering merenung dan berpikir atau bertafakur, memikirkan terus-menerus fenomena alam dan lingkungan sekitarnya dari tempat yang jauh dari keramaian. Beliau bermunajat, berdoa kepada Allah agar menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya dan masyarakat Mekah pada waktu itu. Dalam arti beliau mencari mana yang benar dalam doanya. Yang kita tahu dari karirnya di belakang hari bahwa Muhammad bin Abdullah sangat prihatin akan keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan di Mekah pada waktu itu. Nah, kebiasaan ini terus berlanjut sampai setelah beliau menikah. Bahkan pada bulan Ramadan, hal itu dalam arti maksudnya dalam hal merenung dan bertafakur itu lebih ditingkatkannya lagi. Disertai juga dengan membagikan makanan dan sedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, yaitu pada tahun 610 Masehi, di sudut Gua Hira, beliau dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini dapat kita mengerti bahwa Muhammad bin Abdullah atas pilihannya sendiri tentunya, melalui pencarian panjang mencari kebenaran yang hak, yang tentunya juga dengan kemurnian hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan mengakhiri kebingungannya di Gua Hira dengan menurunkan wahyu pertama kepadanya. Lalu dalam kaitan kita yang mau menapaki jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini masalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan studi Al-Quran, maka menjadi perlu mengetahui keadaan awal Muhammad bin Abdullah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Agar kita pun dalam proses belajar mengajar tidak bingung memahami posisi masing-masing. Maksudnya bagi yang masih bingung memahami ayat-ayat Al-Quran harus mencari bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui siapapun yang sudah tidak bingung lagi akan mendapatkan bantuan pemahaman. Dan yang sudah tidak bingung lagi harus tahu diri bahwa dia pun sebelumnya melakukan hal yang sama. Jangan sombong, berilah apa yang sudah tidak membingungkan lagi dalam dirinya. Maka sangatlah wajar apabila kita dengan kemurnian hati tentunya
berniat belajar mencari kebenaran, dimulai dari keadaan bingung dalam diri kita. Sebaliknya, sebenarnya tidaklah wajar apabila kita tidak mau berpikir terus-menerus atau bertafakur. Apalagi sekarang Al-Quran sudah lengkap di hadapan kita. Tapi kenapa masih banyak yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman untuk bertafakur atau berpikir terus-menerus tentang situasi dan kondisi, baik semesta kenyataan organis, biologis, maupun budaya yang ada. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bahwa masih banyak yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman untuk bertafakur, berpikir terus-menerus tentang situasi dan kondisi baik di semesta kenyataan organis, biologis maupun budaya yang ada? Karena kita lihat kenyataannya masih banyak yang enggan atau malas mempelajari Al-Quran. Dengan alasan misalnya mengatakan bahwa yang mengerti Al-Quran itu adalah ulama atau kiai atau ustadz dan sebagainya. Kita hanya cukup mendengarkan ceramahnya saja, sudah sama saja. Seolah-olah memahami Al-Quran ini hanya tugas para kiai, bukan kewajiban seluruh umat Islam. Terhadap ini kita berdoa, mudah-mudahan belajar Al-Quran ini dapat menjadi mode tren, melebihi mode tren paling mutakhir saat ini. Dan Nabi Muhammad bisa menjadi idola, melebihi artis paling tren saat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, setelah kita menyadari keadaan awal atau titik tolak yang sudah dijelaskan ini, barulah kita melaksanakan yang namanya tahap kegiatan untuk menyelesaikan studi Al-Quran ini. Atau dengan kata lain, kita mematuhi prosedurnya dalam melaksanakan kegiatan studi Al-Quran. Dan prosedur kegiatan ini gambarannya terkandung di dalam surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai al-muzammil. Sebelumnya, untuk penjelasan tata bahasanya, lain waktu secara khusus kita akan bahas pada video-video tentang tata bahasa, karena mengingat setiap video dibuat berdurasi pendek, termasuk video ini agar lebih ringan mendownload atau mengunduhnya. Dan selanjutnya, untuk mengetahui kata al-muzammil yang dimaksud, coba kita lihat ayat berikutnya. Qumil laila illa qalila. Qumil laila artinya sama dengan bangunlah di malam hari. Yang diseru di ayat ini yaitu pada kata atau kalimat qumil laila adalah anta atau anda. Dan anta atau anda ini merujuk kembali ke al-muzammil. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad tentunya yang pertama kali, dan setelah Nabi Muhammad juga berlaku. Perintah ini berlaku untuk siapa saja yang membacanya setelah Nabi Muhammad, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, sampai nanti kepada kita dan kemudiannya, kepada siapapun yang membacanya dan merasa diperintah oleh ayat ini, yaitu diperintah untuk bangun di malam hari, qumil laila illa qalila, kecuali sedikit. Nah, sedikitnya di sini kita bisa lihat di ayat berikutnya. Yang dimaksud dengan sedikit itu yaitu nisfahu awin qusminhu qalila. Nisfahu artinya sama dengan seperduanya. Nya di sini atau hu di sini merujuk ke al-lail, jadi seperdua malam. Awin qusminhu atau kurangilah darinya. Minhu darinya merujuk ke nisfahu lagi. Jadi kurangilah dari seperdua itu. Qalila, sedikit. Jadi konteksnya durasi bangun di malam hari sedikitnya adalah seperdua malam. Katakanlah durasi malam yang dimaksud itu adalah 12 jam. Maka seperduanya menjadi seperdua dikali 12 jam, sama dengan 6 jam. Ini yang dimaksud dengan nisfahu, sama dengan seperdua malam adalah sama dengan 6 jam. Nah, kemudian ada alternatif lain, yaitu pada kalimat berikutnya adalah awin qusminhu qalila.
Atau kurangilah dari 1/2 malam itu sedikit. Kurang sedikit dari 1/2 malam adalah sama dengan 1/3 malam. Atau sama dengan 1/3 dikali 12 jam. Sebab 1 malam adalah sama dengan 12 jam. Jadi sama dengan 4 jam. Nah, ini yang dimaksud dengan unqus minhu qalila. Kurangilah sedikit darinya. Nah, ini alternatif kedua. Sebab ada alternatif lain. Yaitu alternatif ketiga adalah pada ayat selanjutnya, yaitu auzid alaihi, atau tambahlah atasnya, atau tambahlah atas 1/3 menjadi 2/3-nya atau 2/3 malam, sama dengan 2/3 dikali 12 jam sama dengan 8 jam. Nah, ini yang dimaksud dengan auzid alaihi, atau tambahlah atas yang demikian. Kemudian kita lihat sambungan kalimat berikutnya sebagai penjelasan selengkapnya kenapa kita diperintahkan bangun di malam hari. Sedikitnya 1/2 malam, 1/3 ataupun 2/3 malam. Yaitu pada kalimat warattilil Qur'ana tartila. Yaitu bacalah Al-Quran dengan tartil. Kita lihat kata tartil merupakan masdar atau akar kata dari rattala yurattilu, dan masdarnya adalah tartilan. Dan kita lihat pada ayat keempat pada surat Al-Muzammil ini, masdarnya yaitu tartilan ini terdapat di akhir kalimat. Kemudian secara bentuk, tartilan ini bentuknya menjadi mansub atau yang dinasabkan. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Nah, nasab ini bisa berfungsi sebagai hal atau keterangan keadaan atau objek. Tapi yang ingin disampaikan di sini bahwa kaidah untuk masdar yang terletak di akhir kalimat itu posisinya bisa berfungsi menjadi semacam penegas atau yang menegaskan kembali kerjanya. Dalam hal ini kata kerjanya berbentuk perintah. Rattilil Quran. Jadi artinya ratilah seratil-ratilnya atau sebenar-benar ratil. Dalam konteks ayat ini yang diratil adalah Al-Quran. Maksudnya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sebenar-benarnya membaca. Misalnya mulai dari memahami bentuk huruf-huruf, kata, kalimat, tajwid atau cara membacanya sampai dengan memahami makna atau maksud dan keinginan sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi sampai ayat ini dalam kaitannya dengan tahapan atau prosedur untuk menyelesaikan studi Al-Quran, melaksanakannya kegiatan tersebut yaitu pada waktu malam hari. Dan sedikitnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sedikitnya 6 jam, 4 jam, atau 8 jam. Demikian kita pending dahulu, untuk mana akan dilanjutkan pada episode kedua, masih pada judul keadaan awal dan tahap kegiatan untuk menyelesaikan studi Al-Quran. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.